Kalau dari segi praktis memang praktis. Hari ini pengen makan rendang, besok aku mau makan soto, ya kan? Paham. Aku besok mau makan ayam geprek, tapi sama, semuanya dari mie instan. Biasanya nih kita makan nasi, lauknya mie. Jadi makan karbo, lauknya karbo. Pakai gitu kerupuk ya. lagi. Nah, pakai kerupuk, ya kan? Halo Sobat MMH, kembali lagi bersama kita di sini. Tentunya kita akan kembali berbincang-bincang dengan ahli-ahli kesehatan seputar dunia kesehatan, apalagi di bulan Ramadan. Ini kita harus menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit, sehat, supaya puasanya full gitu. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, spesial. Ada Dr. Muning Tia, ahli gizi ini untuk anak-anak kos khususnya. Harus saksikan podcast kali ini pastinya ya dok ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa dok? Puasa dong. Oh saya juga puasa. Dok, aku mau nanya-nanya ini yang kaitannya sering terjadi di dunia anak-anak kos dok. Kenapa dengan anak? Karena kalau anak-anak kos itu kan sahur itu pengen yang simple-simple. Pertama yang cepet juga gitu kan dok. Nah mereka itu pengen menanyakan ini ke dokter. Kalau sahur pakai mie instan, apakah aman sih buat kesehatan dok? Aman atau tidak untuk kesehatan? Jelas nggak aman. Kalau kamu tanyanya nggak aman atau tidak dari untuk kesehatan, jelas nggak aman. Tapi kalau untuk kantong aman. Oke. Oh jadi aman untuk kantong sebenarnya? Aman untuk kantong, karena kan murah ya. Tapi untuk kesehatan jelas nggak aman. Kenapa? Karena mie instan, aku bukan mau mau menjelekkan produk tertentu ya. Oke, kita disclaimer dulu ya. Ya, kita disclaimer ya. Kita di sini nggak menjelekkan produk tertentu. Tidak di-endorse juga. Karena memang ini banyak di masyarakat banyak gitu kan, dan memang simple. Kalau dari segi praktis memang praktis. Kamu mau hari ini pengen makan rendang, besok aku mau makan soto, ya kan? Paham. Aku besok mau makan ayam geprek, tapi sama, semuanya dari mie instan. Mie instan rasa rendang, mie instan rasa soto mie instan rasa ayam geprek. Semua bisa beda-beda rasa ya. Jadi kalau praktis memang praktis, tapi kalau keamanan, saya rasa untuk kesehatan itu tidak sehat dan tidak aman. Kenapa? Karena di dalam mie instan, pertama dia mengandung simple karbohidrat. Jadi karbohidratnya karbohidrat simple, yang dimana kalau misalnya kamu konsumsi, nanti langsung diubah menjadi glukosa atau zat gula. Yang kalau misalnya kamu tidak gunakan untuk olahraga atau untuk kerja, dia tidak akan menjadi energi, tapi dia akan disimpan dalam bentuk lain di dalam tubuh kamu. Ya. Jadi lemak mungkin dok ya? Ya, bisa jadi lemak. Ya. Yang kedua, dia tinggi natrium. Ya, biasanya dia tinggi natrium. Kenapa? Dari bahan pengawetnya. Itu akan mencetuskan hipertensi. Buat kamu yang memang punya keturunan, ayah, ibu hipertensi, bisa jadi nanti itu akan mencetuskan kamu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga, dari bahan pengawet tadi itu bisa mencetuskan kanker. Kalau terlalu sering bisa kanker juga? Iya, bisa kanker. Jadi banyak kan kejadian-kejadiannya. Mungkin di jurnal juga banyak bahwa memang konsumsi makanan, bukan mie instan aja sih, makanan olahan, makanan kemasan, itu pasti high natrium, pasti banyak bahan pengawetnya menyebabkan kanker. Kanker ya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih mengerikan ya. Yang tadinya kita pengen hemat kantong gitu dok ya. Kalau secara ekonomis ya ekonomis gitu ya. Tapi tidak sehat. Tapi kalau misalnya kita jadi masuk rumah sakit, gitu, jadi keluar biaya banyak gitu dok, kalau terlalu sering ya. Jadi malah bebannya jadi lebih berat ya. Iya, jadi jangan terlalu sering-sering nih, apalagi yang punya riwayat hipertensi kata dokter. Namun dok, nih kalau udah kepepet banget, kita udah pulang kemalaman, mau beli makan mungkin nggak sempet gitu kan. Akhirnya ya udah deh, simpelnya aja kita makan mie instan. Nah kalau menurut dokter nih idealnya kita makan mie instan itu kayak mana dok? Apakah seminggu sekali atau 3 hari sekali? Oke. Jadi mie instan tadi kan kita bilangnya dia sumber karbohidrat simple ya, simple karbohidrat. Nah dia bisa menjadi pengganti deh kalau misalnya kamu udah nggak sempet lagi gitu ya.
ya udah dia menjadi pengganti dari karbohidrat. Jadi nggak kamu double dengan makan nasi. Biasanya nih kita makan nasi, lauknya mie. Jadi makan karbo, lauknya karbo. Pakai gitu kerupuk ya. lagi. Nah, pakai kerupuk, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya mau, ya udah mie itu dijadikan sebagai sumber karbohidrat, ya, supaya natriumnya rendah. Pakai bumbunya mungkin setengah aja. Jadi rasanya nggak enak, ya, rasanya kurang enak. Terus kamu tambahin telur atau kamu tambahin protein lain, misalnya dada ayam, daging ayam gitu, tapi yang tanpa lemak ya, tanpa kulitnya. Kalau kamu mau menambahkan protein, kemudian kamu tambah sayur yang banyak, bisa ditambahkan kol, bisa ditambahkan sawi, caisim dan sebagainya. Jadi seperti kamu makan besar jadinya. Oh, jadi mie-nya aja ya gitu ya? Bumbunya kita gantikan. Iya, bumbunya pakai separuh aja. Kamu tambahin telur, kamu tambahin sayur-sayuran. Jadilah dia mie instan sebagai pengganti karbonya. Karbonya aja. Dia sebagai sumber karbonya, tapi kamu dapat proteinnya. Misalnya kamu dari telur, tapi telurnya nggak usah digoreng lagi. Oh ya. Gitu, boleh telurnya direbus. Atau kalau kamu mau mengurangi konsumsi lemak dari kuning telur, kamu bisa pisahin nanti kuning telurnya, kamu makan putih telurnya aja sebagai sumber protein. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah kepepet, ya seperti itu. Jadi dimodifikasi, nggak cuman mie aja. Mie aja, pakai nasi, pakai kerupuk, pakai bakwan. Double jadi ya. Jadi ngeri kandungannya nih ternyata ya, sobat-sobat MMH nih kalau misalnya dapat tips dari dokter. Jadi kalau misalnya mau sahur, simple, mie-nya nggak apa-apa, dicampur. Tapi ntar sahur jadi jam 8 dok, motong ayam dulu, itu nggak simple tuh ya. Sebenarnya kan itu bisa di stok ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kayak ayam, kan itu gampang didapat. Atau telur kan nggak mesti di kulkas. Iya, ya kan, bisa ditaruh aja gitu, dan harganya juga murah gitu kan. Jadi dia sebagai sumber protein bisa lah gitu. Jadi dia sebagai sumber karbohidratnya. Cuman biasanya kalau makan mie gak lama kamu lapar lagi. Atau kamu haus. Iya ya. Ya, jadi kalau misalnya mau puasa, idealnya sih ya jangan makan mie instan ya. Oh, aku pernah sih sahur makan mie instan. Jam 8 tuh udah lapar lagi memang. Iya, karena kalau simple karbohidrat, dia memang dicernanya lebih cepat. Jadi lebih gampang pengosongan lambung kita tuh lebih cepat gitu. Makanya kalau mau ditambahin dengan serat, jadi pengosongan lambungnya jadi lebih lama. Jadi kenyangnya jadi lebih lama gitu. Terus kamu tambahin serat, maka karbohidrat simple tadi, glukosanya itu dia dihambat. Jadi dihambat penyerapannya. Kalau misalnya kamu DM, kan nggak boleh nih makan tepung-tepung ya, nggak boleh makan mie juga kan. Terus tapi kamu pengen banget gitu ya, kamu makan tapi kamu imbangin dengan seratnya. Jadi nanti serat itu akan menghambat penyerapan glukosa. Jadi harus memang kalau doyan makan mie harus ekstra juga ya dok, kita pikirkan ya. Tapi kan ini kita punya sampel nih dok. Yang harus diperhatikan menurut dokter nih apa sih dok? Coba aku mau lihat dulu. Oke, kamu mau lihat ya? Iya, aku mau lihat deh. Kita sama-sama punya sampel, jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Nih kita bisa lihat di sini nih. Di bagian informasi di bagian belakang ya? Ada informasi nilai gizi. Di sini yang aku bilang, mie instan itu sebenarnya dia harganya murah tapi dia tidak sehat, karena di sini kalau yang di sini kelihatannya dia energinya tinggi. Kalau energinya tinggi berarti nanti nggak bisa defisit kalori. Nggak cocok buat orang diet berarti? Nggak cocok buat orang yang mau menurunkan berat badan. Gitu. Terus di sini kadar natriumnya, kamu bisa lihat di sini natrium. Konsumsi harian natrium itu adalah 2.300 mg per hari. 2.300? 300? Ya, untuk orang sehat ya. Kamu bisa lihat di sini, nutrition fact-nya. Berapa ini? Punya aku sih dok, ini ada 960. 960. Punya aku nih ini mie rebus ya kebetulan yang aku pegang. 1120. 1120? Natriumnya. Berarti kalau kita makan mie double itu udah nutup ya berarti dok ya? Nutup dong. Abis itu kamu nggak boleh makan garam-garam lagi. Dicampur bawang segala macam. Nah, berarti akan lebih.
itu akan mencetuskan apa? Mencetuskan hipertensi. Jadi Bahkan jangka panjang bisa kanker ya dok ya? Ya, gitu. Jadi hati-hati, kita harus cerdas ya. Kita harus cerdas baca nutrition fact atau informasi nilai gizi di setiap makanan kemasan yang mau kita konsumsi. Apakah itu sehat? Kita yang memutuskan. Jadi kita yang mau memutuskan makanan yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Karena sehat itu pilihan sih dok Iya, ya. sehat itu Terlepas kamu memang hobi dan suka banget makan mie instan karena cita rasanya yang enak gitu, itu sehat itu pilihan dok ya. Sehat itu Jadi pilihan. masing-masing ya. Jadi Yang penting, masing-masing. Yang diperhatikan penting- nilai gizi tadi dok ya. Iya, jadi itu kamu yang memutuskan. Kita orang dewasa boleh memutuskan. Iya, benar sekali sih. Tapi memang dok, selain di dunia kesehatan, dalam Islam pun memang makan makanan seperti itu dilarang dok. Iya. Makan mie dalam saat berpuasa itu dilarang. Kenapa coba dok? Nggak tahu. Batal puasanya dok kalau lagi puasa makan mie instan. Iya ya. Iya kan? Kalau sahur mungkin masih boleh, tapi kalau pas puasa Islam nggak menganjurkan. Iya nggak boleh. nggak boleh. Oh iya, jangan lupa juga kalau misalnya kita habis makan makanan kemasan gitu, pasti tinggi natrium, banyak-banyak minum. Oke, tipsnya banyakin minum ya. Banyakin minum Banyakin gitu, minum. karena natrium itu sifatnya menahan cairan. Gitu kan, kalau menahan cairan berarti nanti kamu bisa dehidrasi. Dulu banyak sih orang tua yang khawatir dengan anak-anaknya hobi makan mie gitu kan. Hingga nakut-nakutin tuh, kamu jangan banyak makan mie, nanti rambutnya keriting. Itu bener nggak sih dok? Hah? Ya enggak lah, Enggak ya. rambut keriting kan genetik. Sebenarnya cuma nakut-nakutin aja ya. Iya, lagian Kok orang tahu, tuanya. Dok? Iya, jadi kalau anak kecil biasanya kan itu bukan pilihan dia. Kita yang memberikan. Orang dewasa yang mengenalkan, orang dewasa yang memberikan. Kalau orang dewasa dia yang memilih, dia yang memutuskan makanan mana yang mau. Jadi kalau untuk para orang tua, kalau anaknya susah makan terus dikasih mie biasanya biar cepat mau makan. Jangan sering-sering kayak gitu. Jangan sering-sering ya. Ya. Berarti orang tuanya harus memperhatikan juga. Iya dok, dong. Ya gitu, jadi nggak boleh sering-sering kita mengenalkan makanan-makanan kemasan yang ya sebenarnya kalau misalnya anak kecil kenal itu kan pasti mau. Iya juga ya, karena kan anak kecil belum tahu ya, lidahnya kan masih netral ya. Lidahnya masih netral gitu, jadi orang tua harus bijak juga memperkenalkan makanan-makanan itu ke anaknya. Oke, jadi mending lebih baik dari kecil tuh kasih kenal sayuran dulu gitu dok ya. Kenal makanan raw food ya. Oke. Karena biasanya kan kita proses food, semuanya proses food. Jadi kenalin dulu raw food. Raw food itu makanan olahan kita sendiri. Kan banyak macam-macam. Indonesia kaya, Indonesia banyak sayuran, banyak buah-buahan, banyak rempah, banyak bisa produksi beras dan sebagainya. Kita nggak perlu impor. Ibaratnya kamu bisa tanam, kamu punya sawah, kamu bisa tanam, kamu bisa kasih anakmu gitu kan. Iya benar. Nah, kenalin juga karbohidrat kompleks. Jadi jangan yang dikenalin yang simple-simple, kenalin juga yang kompleks. Kamu nggak biasa kan makan nasi merah? Iya. Kamu biasa nggak makan itu? Aku nasi biasa sih, nasi kebuli malah biasanya dok. Tapi ngomong-ngomong nih dok ya, kan kalau aku pribadi sih memang nggak tahu perhitungannya bagaimana sih membahas kandungan makanan yang harus masuk ke dalam tubuh, terus berat badan ideal segala macam supaya sehat tuh tubuhnya tuh ada hitungannya nggak sih dok? Oke, hitungannya ada. Jadi kita harus tahu IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh, hitungannya. Indeks massa tubuh itu adalah perbandingan antara berat badan, berat badan kamu nih sekarang kamu timbang dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan, tinggi badan kamu diukur dalam meter dikuadratkan. Nanti dia ada range-nya, 18,5 sampai 22,9 itu adalah normal weight, berat badan normal. Normal. Di bawah 18,5 kamu kurus, underweight. Ya, ada lagi nanti underweight dibagi lagi, ada yang namanya malnutrisi, ringan, sedang, berat, sampai ke gizi buruk ya. Iya benar gizi buruk. Ada lagi tuh. Kemudian kalau di atas 23 sampai 24,9 itu namanya overweight atau berat badan berlebih. Berat badan berlebih. 25 sampai 29,9 obesitas grade 1, di atas 30 obesitas grade 2. Kemudian kalau aduh nggak sempet lah dok, gimana bingung ya, hitung-hitung bingung. Kamu lihat dong perut kamu, lingkarnya. Kalau misalnya dia buncit ya udah. Kalau perempuan harusnya lebih kurang dari 80. Kalau laki-laki kurang dari 90. Lebih dari 90 kamu pasti
gemuk. Kurang dari 90 ya? Jadi laki-laki tuh jangan lebih dari 90? Jangan. Oh. Jadi takut mau ngitung ya? Aku juga jadi ngeri nih. Tutup deh. Nanti kelihatan dokternya lebih dari 80 tuh dok. Katanya dokternya obesity. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok kayak aplikasi yang membantu kita untuk memperhitungkan segala macam itu ada nggak? Ada. Udah Ada banyak. Kamu nanti bisa di mana di Play Store ya, di App Store banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi itu. Tapi rata-rata berbayar ya. Nah, kalau kamu mau menurunkan berat badan, nanti dia ada aplikasinya, tapi rata-rata sih berbayar. Sebenarnya kalau mau simpel aja, kamu makan 3 kali sehari. 3 kali sehari, oke. Tepat waktu, ya. Jangan ada yang di skip. Aduh, saya nggak mau sarapan Aku nggak mau sarapan, nanti aku gemuk, ya kan? Nanti aja makan siang. Aku nggak mau makan malam gitu kan? Nanti kalau makan malam katanya nanti gemuk, ya kan? Aku nggak mau sarapan, biar aja nanti makannya sehari sekali. Nah, tapi di antara jam sarapan sampai jam makan siang, kalau kamu nggak konsumsi apapun, kamu pasti lapar dong. Iya benar sih. Ya kan? Ketika kamu lapar, apa yang kamu lakukan? Nyemil. Oh iya, cemilan itu ya. Ya, kamu cemil. Tapi kan sedikit dok nyemilnya. Iya sedikit, tapi semua dicemil. Iya sih. Ya kan? Makan keripik gitu mungkin dok. Iya, makan keripik ada 1 dicemil, ada bakwan 1 dimakan, ada tahu, ada bakwan, ada pisang, ada ini dimakan semua. Jadi banyak. Jadi kenapa kamu skip makanmu? Tapi kami ujung-ujungnya bakalan nyemil. Jadi makan tepat waktu. Ya. Tepat waktu, jangan ada yang di skip supaya kamu menghindari kamu nyemil-nyemil. Oke. Gitu. Kemudian jangan lupa olahraga. Olahraga ya dok ya. Siap. Kalau gitu terakhir dok, pesan-pesan buat sobat MMH nih di rumah supaya sahurnya tidak selalu mengkonsumsi yang instan-instan, tapi konsumsi yang sehat supaya badan tetap fit, kondisi badannya ideal gitu. Silakan disampaikan dok. Oke, sobat MMH, kita bisa meal preparation. Jadi kita siapin makanan-makanan yang mau kita konsumsi itu bisa 3 hari. Bisa untuk 3 hari, bisa untuk seminggu. Jadi meal prep itu penting ya. Jadi nanti bisa misalnya udah dipotong-potong sayurannya, udah dicuci bersih, kemudian punya ayam, daging ikan semuanya sudah dicuci bersih, sudah dibumbuin, tinggal nanti diolah. Besok mau makan apa? Hari Senin, Selasa, Rabu mau makan apa? Udah ada. Jadi nggak bingung lagi, nggak langsung ambil yang instan. Jadi meal preparation itu penting. Kemudian kalau misalnya kepepet nggak bisa ditambah, dimodifikasi. Jadi jangan cuman yang instan itu aja plus nasi. Jadi kamu kayak karbo, laukmu karbo. Jadi ditambahin. Kalau kamu mau itu, kamu tinggal putuskan. Kamu mau makan yang mana? Kamu mau makan nasi, tapi pakai kuahnya aja. Tapi terus kamu tambahin telur, tambahin ikan, tambahin sayuran, atau kamu makan yang instan itu tetap dikasih sayur, dikasih buah, dikasih sumber protein lain, dan harus rendah lemak. Ya, jangan semuanya kamu goreng. Semua. Oke, siap, terima kasih. Itulah dia tips dan trik dari Dr. Meningtia. Nah, ini masih banyak lagi pembahasan-pembahasan kita di dunia kesehatan. Makanya saksikan terus podcast kita di Ramadan Mulia bersama Rumah Sakit Mitra Mulia Husada. Oke, terima kasih dokter atas bintang-bintangnya hari ini. Oke, sama-sama. Bye. Masih puasa-puasa kita ya.